Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini Mimin bakalan membahas salah satu alur film yang amat seru dengan judul Prey yang baru saja dirilis tahun ini. Singkatnya, film ini adalah film bertema berburu atau diburu. Dan yang pastinya akan ada si Hunter yang amat sangat pro, yang tentu saja adalah sosok makhluk yang sangatlah populer dari dulu sampai sekarang di dunia perburuan yang dikenal sebagai predator. Ya udahlah, tanpa banyak bacot lagi, naikkan saja volume kalian secukupnya. Sediakan cemilan untuk kalian makan dan inilah The Prey 2022. Film ini akan dibuka di sebuah desa suku Komansi pada tahun 1719. Terlihatlah seorang anak gadis suku sekaligus tokoh utama pada film ini yang bernama Naru, yang baru saja bangun dari tidurnya. Sehabis itu Naru pun lalu berlatih bersama anjingnya yang bernama Sari. Naru di situ sudah terlihat sangatlah mahir dalam menggunakan kapak miliknya. Naru juga berkeinginan agar dirinya dapat menjadi seorang pemburu yang hebat, seperti mendiang ayahnya dan juga saudaranya. Dan untuk menguji skillnya, Naru pun mencoba untuk berburu seekor rusa yang kebetulan sedang ada di tempat tersebut. Naru dan juga Sari pun kemudian bekerja sama dan mencoba untuk menangkap rusa tersebut. Namun dikarenakan Naru masihlah cupu dan juga tidak menggunakan item apapun, dan pada akhirnya pasangan Popol Kupa ini harus terkena sial saat Sari terkena jebakan di situ yang anehnya sudah ada pada era tersebut. Tentu saja Naru sangatlah penasaran dengan perangkap yang dia temukan itu. Sehabis itu Naru dan juga Sari kemudian melihat sebuah kejadian yang sangatlah aneh di langit, yang dianggap Naru sebagai seekor burung berapi atau pertanda kalau Naru sudahlah siap untuk menjadi seorang pemburu. Padahal apa yang dilihat oleh Naru tersebut bukanlah seekor burung berapi, melainkan sebuah pesawat alien yang sedang mampir untuk menurunkan seorang predator dengan maksud untuk berburu dan mencari makhluk terkuat yang ada di planet bumi ini. Naru pun kemudian pergi menemui kakaknya yang bernama Tabe, dan dia pun bilang kalau dia sudahlah siap untuk menjadi seorang pemburu. Namun Tabe di situ kurang setuju, dan dia pun bilang kalau pekerjaan untuk menjadi seorang pemburu sangatlah berbahaya. Mendengar ceramah dari kakaknya, Naru pun sedikit kesal dan kembali ke desa. Naru pun kemudian berlatih membuat obat herbal bersama dengan ibunya. Lalu selang berapa lama kemudian, Naru pun mendapatkan kabar kalau salah satu anggota pemburu yang bernama Puhi telah dibawa oleh singa saat dia tengah berburu. Dan sekarang Tabe serta dengan para pemburu lainnya tengah berangkat untuk mencari keberadaan dari Puhi. Mengetahui hal tersebut, Naru pun diam-diam mengikuti kelompok pemburu. Sayangnya Naru pun harus ketahuan oleh seorang pemburu di situ. Naru pun kemudian memaksa agar dirinya bisa ikut dalam berburu, dan akhirnya Naru pun diizinkan untuk ikut agar nantinya Naru bisa mengobati luka dari Puhi dikalau Puhi masih hidup. Mereka semua pun lalu mencari Puhi dengan dibantu oleh Sari yang melacak aroma dari Puhi. Pada akhirnya mereka pun berhasil untuk menemukan Puhi yang ternyata masihlah hidup dengan keadaan yang sangatlah sekarat. Di saat yang bersamaan terlihatlah predator yang tengah mengawasi seekor ular, dan langsung saja dia tangkap dan dia sayat kulitnya. Kembali kepada Naru yang tengah mengobati Puhi dengan obat racikannya, sementara yang lain tengah membuat tandu. Saat akan pulang, Tabe dan juga seorang pemburu lalu memilih untuk mencari keberadaan dari singa yang telah melukai Puhi. Melihat hal itu, Naru pun memilih untuk mengikuti kakaknya. Hal tersebut dikarenakan Naru merasa kalau ada makhluk yang lebih besar dari singa tersebut dan tentunya lebih berbahaya. Dan Naru juga semakin yakin saat dia melihat ular yang telah dikuliti. Naru pun kemudian menyusuri hutan sendirian untuk mencari kakaknya.
hingga dia pun bertemu dengan Tabe. Dikarenakan Naru telah datang, pada akhirnya Tabe pun membawa Naru untuk berburu bersama dirinya dan juga salah satu pemburu lainnya. Naru dan seorang pemburu lalu bersiaga di atas pohon, sementara Tabe menyiapkan umpan dan juga jebakan. Sayangnya pemburu yang bersama Naru malah diserang oleh singa, dan setelah itu singa itu pun langsung mendekati Naru untuk menerkamnya juga. Namun di saat yang sangat berbahaya tersebut, Naru sempat melihat sebuah cahaya dari jauh, sampai membuat Naru terjatuh dari pohon dan langsung pingsan. Saat sudah terbangun, Naru pun telah berada di desa, dan ibunya lalu berkata kalau Tabe kakaknya telah menggendong Naru untuk pulang, lalu kembali lagi untuk berburu singa tersebut. Tak lama kemudian Tabe pun kembali dengan membawa singa tadi dalam keadaan sudah dia bunuh. Tentunya hal tersebut membuat semua orang menjadi sangatlah senang, dan bahkan kepala suku pun langsung menobatkan Tabe sebagai seorang ketua perang. Besoknya dikarenakan masihlah yakin tentang sosok misterius di hutan, akhirnya membuat Naru membulatkan tekadnya untuk memburu makhluk tersebut. Naru pun berangkat dengan Sari menyusuri perbukitan dan juga hutan, sampai Naru pun menemukan jejak-jejak yang dirasa dibuat oleh si predator. Di lain tempat, si predator sendiri sedang memantau seekor serigala yang tengah berburu, dan saat itu juga predator pun langsung menghabisi serigala tersebut. Si predator kemudian mengambil kepala dari serigala tersebut untuk dia jadikan sebagai tropinya. Kembali lagi kepada Naru yang melihat begitu banyak bangkai bison yang sudah dibunuh dan juga dikuliti. Naru pun meyakini kalau itu semua adalah ulah dari si predator. Setelah itu Naru pun kembali melanjutkan perjalanan. Namun sangat sial bagi Naru, saat dirinya tengah berjalan, dirinya malah terjebak di lumpur hisap. Naru pun hampir saja dibuat tewas, tetapi untungnya Naru dengan menggunakan kapaknya yang sudah dia ikat dengan tali akhirnya berhasil untuk keluar dari lumpur tersebut. Akan tetapi rupanya si predator juga telah melihat jejak yang ditinggalkan oleh Naru. Predator pun langsung saja pergi untuk berburu lagi, sembari mencari Naru untuk dia buru juga. Naru sendiri tengah bersiap untuk memburu seekor beruang yang nantinya akan dia tunjukkan ke penduduk desa supaya dia bisa dianggap layak untuk menjadi seorang pemburu. Sayangnya keinginan tersebut harus dia tunda sebab si beruang yang mengetahui lokasi dari Naru kini malah berbalik untuk memburunya. Untungnya masih ada Sari yang menolong Naru dan mengulurkan waktu untuk Naru sehingga Naru dapat berlari dan melarikan diri. Naru pun kemudian bersembunyi di balik tumpukan kayu sembari menghindari serangan dari si beruang. Di saat masih ketakutan akan dijadikan sebagai si beruang, Naru pun kembali dibuat tercengang di saat dirinya melihat si beruang yang sedang melawan makhluk yang tidaklah terlihat, dan sudah pasti makhluk itu adalah si predator. Terlihat beruang tersebut sempat membuat predator terluka. Namun dengan sangat kuat predator tersebut mampu menghabisi si beruang dengan sangatlah easy. Dan akhirnya Naru pun dapat melihat wujud dari predator tersebut di saat tubuhnya terlumuri oleh darah si beruang. Naru pun sontak saja merasa sangatlah ketakutan dan langsung saja kabur melewati sungai di situ. Setelah berhasil kabur dari predator, Naru kemudian ditemui oleh beberapa pemburu yang telah diutus oleh Tabe untuk membawa pulang Naru. Akan tetapi dikarenakan Naru yang tak mau untuk pulang dan mencoba untuk melawan mereka, akhirnya membuat Naru dipukuli dan juga diikat. Tanpa mereka sadari, ternyata sang predator tengah mengintai mereka dari atas pohon. Sehabis itu mereka pun berhenti di jalan, dikarenakan seorang pemburu akan melakukan penyotoran dosa. Naru pun kemudian mencoba untuk menjelaskan tentang bahaya dari si predator yang bisa saja menyerang mereka secara tiba-tiba.
Sialnya saat seorang pemburu memburu Possum, tiba-tiba sebuah laser mengarah ke badannya. Dan pada akhirnya, kedua pemburu pun langsung saja beraksi dan mencoba untuk melawan predator tersebut hingga berhasil untuk memanahnya, hingga membuat separuh badan dari predator itu pun akhirnya terlihat. Mereka berdua pun langsung saja mencoba untuk menghadapi predator, sementara Naru mengambil kapaknya untuk bisa membebaskan diri. Setelah berjaya menghabisi kedua pemburu itu, si predator kemudian langsung memburu Naru. Naru pun kabur dan bertemu dengan pemburu yang tadi pergi untuk menyetorkan dosanya. Sayangnya si pemburu berhasil dibantai oleh si predator, sementara Naru sendiri yang berlari malah terkena jebakan besi. Rupanya jebakan tersebut dipasang oleh orang-orang pendatang yang berasal dari Prancis. Naru pun kemudian dibawa ke tempat orang Prancis itu dan langsung dikurung. Saat melihat mantel yang dipakai oleh pemimpin di sana, kalau merekalah orang-orang yang telah mengkuliti para bison. Lalu seseorang dari mereka yang bisa berbahasa suku dari Naru, sebut saja Ucup. Ucup pun menanyakan apakah Naru mengetahui sesuatu tentang si predator, dikarenakan mereka juga tengah berburu predator tersebut. Naru pun tak mau untuk memberitahukan apa-apa. Naru lalu kaget saat tahu kalau Tabe dan juga Sari sedang ditawan juga oleh orang-orang di situ. Pada akhirnya Naru dan juga Tabe dijadikan sebagai umpan oleh orang-orang Prancis tersebut untuk bisa memancing kedatangan dari predator. Dan benar saja predator pun terpancing untuk datang. Namun bukannya memangsa Naru dan juga Tabe, predator malah menghabisi para pemburu Prancis. Beberapa saat kemudian para pemburu pun berhasil untuk menjebak predator dan bahkan mengurungnya dengan sebuah jaring. Namun tentu saja hal tersebut bukanlah masalah besar bagi predator, sebab dengan menggunakan alat-alat canggih miliknya, si predator pun kembali terbebas dan langsung saja menghabisi para pemburu di situ. Di samping itu, Naru dan juga Tabe juga berhasil untuk membebaskan diri. Tabe pun lalu pergi untuk mencari kuda dan juga senjata untuk dia gunakan. Sedangkan Naru sendiri pergi untuk membebaskan Sari. Dengan kemampuannya, Naru pun berhasil untuk menghabisi para pemburu dan langsung saja melepaskan Sari dari ikatannya. Tak disangka Ucup muncul dan meminta Naru untuk mengobati kakinya yang telah terputus setelah diserang oleh si predator. Dan sebagai balasannya, Ucup pun langsung saja mengajari Naru cara untuk menggunakan pistol. Sayangnya predator mendekati tempat mereka sehingga membuat Naru bersembunyi meninggalkan Ucup. Tentu saja Ucup pun langsung dihabisi oleh predator. Lalu tak berselang lama kemudian, Sari pun muncul dan hampir saja dihabisi oleh predator. Untung saja saat itu Tabe muncul dan langsung saja menghantam si predator. Tabe pun melakukan duel dengan predator yang berhasil melukai si predator beberapa kali. Sayangnya predator pun berbuat curang dengan menggunakan item Shadow Mask yang seketika membuat dirinya menghilang. Tabe pun langsung mengetahui kalau predator ada di belakangnya dan sudah siap untuk menusuknya. Tabe lalu berpamitan kepada Naru dan menyuruh Naru untuk pergi melarikan diri. Lalu yang terjadi...
Kematian dari Tabe kakaknya tentu saja membuat Naru sangat bersedih bercampur dengan amarah. Akan tetapi demi membalas dendam dari kakaknya, Naru pun bertekad untuk bisa menghabisi si predator. Setelah memikirkan rencana yang paling baik, Naru pun lalu mencari pemimpin dari pemburu yang langsung saja dia sandra. Naru lalu memakan obat herbal buatannya agar tubuhnya kedinginan dan membuat predator tidak dapat untuk mendeteksinya. Dengan menggunakan pemimpin pemburu, Naru pun langsung memancing kedatangan dari predator. Setelah predator muncul dan langsung saja menghabisi pemimpin pemburu Prancis tersebut, Naru pun langsung saja menembak predator itu dan mengambil topengnya. Naru lalu pergi dan menaruh topeng predator untuk memancing predator datang dan masuk ke lumpur isap. Setelah itu, Naru pun masih saja harus berjuang keras bersama dengan Sari untuk bisa menjebak si predator. Hingga pada akhirnya, rencana mereka pun berhasil dan membuat